Saya lihat kenapa Syarul ketawa-ketawa? Saya lihat wajah ini hari ini sangat ceria ya. Sepertinya ada sesuatu yang membuat hatinya sedang bahagia. Iya Bu, lagi dekat sama orang Bu. Jangan dulu ya. Usia kalian saat ini sedang masih di masa-masa SMA, jangan dulu. Oke, hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen kalian satu persatu. Berharap semuanya hadir ya. Nurfaika Hadir. Bu Aziza, Hadir Bu. Syarul, Hadir Bu. Desta, Hadir. alhamdulillah semuanya hadir ya. Semoga semuanya sehat. Dan hari ini kita akan membahas mengenai sistematika dan kebahasaan dari karya tulis ilmiah. Sebelum itu, Ibu ingin bertanya, ada yang tahu pengertian dari karya tulis ilmiah? Saya Bu. Ya, silakan Bu Aziza. Karya ilmiah adalah karya yang diciptakan untuk memecahkan masalah dengan teori ilmiah. Ya, betul sekali. Ada lagi yang ingin menjawab? Oke. Betul sekali yang tadi telah dikatakan oleh Nur Aziza. Jadi karya ilmiah itu adalah sebuah karya yang dilakukan untuk yang ditulis untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang diselesaikan dengan cara ilmiah. Kemudian Ibu ingin tahu hal apa yang telah apakah kalian semua di sini pernah membuat sebuah karya tulis ilmiah? Tidak Bu, tapi makalah pernah Bu. Ya, makalah juga bisa termasuk dari salah satu karya tulis, tapi ada makalah yang tidak ilmiah ketika dia tidak dilakukan secara ilmiah, tidak diselesaikan secara ilmiah. Nah, kemudian di sini Ibu ingin membahas secara lebih jelas lagi. Karya ilmiah ini adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori maupun metode ilmiah. Nah, menurut Pak Teda, ada yang tahu Pak Teda? Tidak. Sama, Ibu juga tidak tahu. Baiklah. Jadi, menurut Pak Teda ini merupakan salah satu tokoh yang membahas tentang karya tulis ilmiah pada tahun 1993. Beliau mengatakan bahwa karya tulis ilmiah merupakan hasil pemikiran tentang disiplin ilmu tertentu yang disusun secara sistematis, benar, logis, utuh maupun bertanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkan, serta menggunakan bahasa yang benar sehingga dapat diambil kesimpulan bahwasanya karya tulis ilmiah adalah hasil dari pemikiran ilmiah dari berbagai bidang tertentu seperti bidang bahasa dan lain sebagainya, disertai fakta maupun data yang tersusun secara sistematis, secara logis, utuh, serta bertanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkan. Oke, sampai sini paham? Paham. Namun, dalam penulisan karya ilmiah atau karya tulis ilmiah tentu ada kaidah, ada struktur maupun sistematika penulisan yang perlu untuk diperhatikan. Sehingga dalam melakukan penulisan karya tulis ilmiah atau KTI, kesalahan dapat diminimalisir sehingga KTI yang kita buat dapat memenuhi standar dalam penulisan karya tulis ilmiah tersebut. Ayo, di sini ada yang pernah mengikuti lomba karya tulis ilmiah? Tidak Bu. Nah, untuk itu hari ini Ibu berpesan kepada kalian semua, kalau ada lomba untuk menulis karya tulis ilmiah, tolong ikuti. Karena ini adalah salah satu cara untuk melatih kemampuan kalian dalam menulis karya tulis ilmiah. Semakin kalian sering mengikuti lomba, maka akan semakin sering kalian tahu bagaimana cara menulis karya tulis ilmiah tersebut. Nah, karya tulis ilmiah ini bukan hanya akan dipelajari di SMA, tapi juga akan dipelajari ketika kalian berada di bangku perkuliahan. Di bangku perkuliahan ini akan sangat-sangat wajib karena salah satu syarat kelulusan untuk lulus menjadi S1 atau sarjana adalah kalian telah menciptakan sebuah karya tulis ilmiah. Nah, Ibu ingin tahu, apakah ada yang tahu apa struktur atau sistematika penulisan dari karya tulis ilmiah? Ada? Kalau angkat tangan yang tahu? Ya, menurut saya silakan. Tata kelana,
sekali. Jadi itu latar belakang termasuk dari salah satu bagian karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah ini terbagi dari 3 bagian. Yang pertama, bagian inti atau yang pertama bagian pendahuluan atau bagian pembuka. Tadi yang telah disebutkan oleh Nurfaida itu termasuk dari bagian inti atau bagian pendahuluan atau pembuka. Kemudian bagian yang kedua yakni bagian inti pembahasan. Dan bagian yang ketiga adalah bagian penutup yang mencakup yang kalian akan tahu. Oke, tadi Nurfaida telah menjelaskan bagian pendahuluan yakni latar belakang. Aziza, apakah tahu bagian pendahuluan itu apa? Rumusan masalah, Bu. Betul sekali, rumusan masalah. Desta, tahu? Tujuan. Ya, betul sekali, tujuan. Jadi ada latar belakang, ada rumusan masalah, dan tujuan. Satu lagi, silakan Syarul. Manfaat. Betul sekali. Jadi dalam bagian pendahuluan ada latar belakang masalah, ada rumusan masalah, kemudian ada tujuan, dan juga ada manfaat. Nah, bagian pendahuluan ini selanjutnya setelah bagian pendahuluan ada juga bagian inti pembahasan. Bagian tersebut memaparkan penelitian yang dilakukan dengan mengambil studi kasus pada bagian pendahuluan tersebut. Nah, dalam bagian inti pembahasan, dalam karya tulis ilmiah diuraikan terkait landasan teori yang mendukung penelitian yang akan dilakukan. Seperti tadi pengertian yang telah dijelaskan oleh Nur Aziza, bahwa dalam karya tulis ilmiah ini harus ada teori-teori ilmiah yang mendukung penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti. Kemudian, pengambilan landasan teori ini bisa dari perkataan para ahli yang melakukan bidang studi yang terkait dengan studi penelitian yang sedang dilakukan. Misalnya, kalian sedang berada di bidang ilmu bahasa, maka carilah sebuah pengertian dari para ahli yang berada di bidang bahasa. Bahkan bisa membuat landasan teori baru jika benar-benar studi penelitian di dalam karya tulis ilmiah yang sedang dilakukan ini merupakan studi yang unik ataupun yang menarik. Kemudian pada bagian inti dari penulisan karya ilmiah memberikan pokok-pokok yang diambil dalam melakukan sebuah penelitian. Apakah penelitian ini menggunakan rumus khusus ataukah berupa kuesioner atau angket dan lain sebagainya. Nah, sampai sini jangan ada yang mengantuk ya, atau ada yang mengantuk? Coba tolong angkat tangannya kalau ada yang mengantuk. Tidak, Bu. Kalau ada yang mengantuk, silakan keluar dulu, cuci muka, baik-baik, baru kita belajar kembali. Kalau tidak ada, baik kita lanjut. Intinya pada studi lapangan perlu dipaparkan dengan jelas dalam bagian pembahasan tersebut atau bagian inti pembahasan, sehingga data yang akan ditampilkan dalam studi penelitian ini jelas dan terarah. Nah, kemudian bagian penutup, ini pasti banyak sekali yang tahu. Bagian penutup ada apa saja? Kesimpulan. Betul sekali. Apalagi? Kemana? Ya, hampir. Bagian penutup ini mencakup kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan ini membahas apa-apa yang sudah kita bahas pada bagian inti maupun bagian pendahuluan sebelumnya. Apakah sudah sinkron? Kemudian pada bagian saran, saran-saran yang akan dilakukan, baik itu saran untuk peneliti tersebut maupun saran untuk peneliti selanjutnya. Kemudian setelah kita tadi membahas mengenai pengertian, kita juga sudah membahas mengenai struktur atau sistematika penulisan karya tulis ilmiah. Selanjutnya kita akan bahas tentang kaidah kebahasaan karya tulis ilmiah. Kaidah kebahasaan karya tulis ilmiah ada yang tahu apa? Coba tolong angkat tangannya. Oke, karena tidak ada yang menjawab, ibu yang akan menjawab. Dalam penulisan karya tulis ilmiah, ada 2 kaidah yang perlu untuk diperhatikan, mencakup kaidah yang bersifat umum maupun kaidah yang bersifat khusus. Kaidah umum yakni terkait penggunaan bahasa yang baik dan benar. Nah, baik itu dari segi ejaan maupun penulisan yang berlaku secara umum. Sedangkan kaidah secara khusus ini merupakan kaidah terkait teknis penulisan yang telah disepakati bersama dalam lingkungan tertentu, sehingga penerapan kaidah tersebut haruslah diterapkan dengan konsisten dan taat dalam melakukan sebuah penulisan karya tulis ilmiah. Sampai sini paham? Paham. Oke, kalau begitu ibu akan membahas mengenai kaidah umum penulisan karya tulis ilmiah. Yang pertama yakni mengikuti kesesuaian dengan QEB. Ada yang tahu QEB itu apa?
Tidak. Jadi, PUEB itu adalah singkatan dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi itu yang digunakan untuk mengacu ketika kita ingin menulis sebuah karya tulis ilmiah, kita harus sesuai dengan PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, kaidah umum yang kedua yakni penggunaan penataan kalimat baku yang merujuk pada buku tata bahasa baku bahasa Indonesia. Yang ketiga, harus pemilihan kata baku dalam penulisan harus merujuk pada KBBI. Apa itu KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Betul sekali. Sekarang Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ada edisi yang terakhir ini, kalau saya tidak salah adalah edisi kelima. Jadi kita dalam penulisan karya ilmiah harus mengacu pada yang tadi telah Ibu sebutkan. Kemudian selain kaidah umum, ada juga kaidah khusus. Yakni saat yang pertama dalam memberikan penomoran dalam judul dan subjudul dalam penulisan karya tulis ilmiah terdapat dua aturan. Ada yang tahu aturannya apa? Ya, jadi peraturannya itu baik dalam segi huruf, ukuran, letak, dan letak yang berbeda. Dan yang kedua menggunakan angka Latin. Jadi ketika kita menulis karya tulis ilmiah harus ada penomoran dan subjudul. Misalkan A, kemudian A1, A2, A3. Mengerti maksud Ibu? Mengerti. Kalau cowoknya mengerti? Mengerti. Nah, selanjutnya kaidah yang kedua yakni dalam melakukan perujukan atau pengutipan dilakukan dengan memakai nama akhir, tahun, dan halaman buku. Jika dalam pengutipan terdapat dua atau lebih pengarang, maka di akhir kata pengarang pertama dilanjutkan dengan menggunakan kata DKK. Apa itu DKK? Dan kawan-kawan. Betul sekali. DKK itu dan kawan-kawan. Jadi ketika misalkan Nur Azizah adalah seorang penulis buku. Kemudian kita akan mengutip apa kalimat yang telah dibuat oleh Nur Azizah. Kemudian kita menulis Azizah, DKK. Mengerti maksudnya? Mengerti. Ya. Jika nama dari pengarang tersebut tidak dicantumkan, maka yang dicantumkan boleh lembaga penerbit yang menerbitkan tulisan atau kalimat tersebut. Misalkan dalam penulisan dalam kutipan dari Kemendikbud tidak ada orang yang telah dikhususkan, maka kalian bisa menulis lembaga penerbitnya, penerbit dari Kemendikbud. Yang ketiga, dalam karya ilmiah terjemahan pengutipan dilakukan dengan menyebutkan nama pengarang aslinya. Ada juga contoh cara merujuk kutipan langsung. Ada yang tahu cara merujuk kutipan, cara membuat sebuah kutipan langsung? Nah, begini, kutipan langsung adalah contohnya seperti Ibrahim dalam kurung 2003.2 halaman 124 tutup kurung. Ngerti maksudnya? Mengerti. Ya. Jadi contohnya seperti ini. Ibu akan tuliskan, Papa tulis ya. Oke, itu tadi yang di depan kalian bisa lihat. Nah, selanjutnya cara merujuk kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung, perbedaan antara kutipan langsung dengan kutipan tidak langsung, ada yang tahu? Jadi begini, kutipan langsung adalah kutipan yang mengutip kata kalimat dari seorang pengarang atau penulis tanpa mengubah satupun kata dari kalimat yang telah dia sebutkan. Dalam istilah ilmiahnya itu tanpa menggunakan parafrase. Kemudian dalam kalimat tidak langsung kita menggunakan kalimat dari seorang pengarang, tapi dengan syarat kita mengubah kalimat tersebut. Nah, kemudian dalam istilah ilmiahnya kita menggunakan parafrase pada kalimat ilmiah tersebut. Oke. Selanjutnya penulisan daftar pustaka, jangan lupa untuk menggunakan, kita bisa nanti menggunakan Mendeley. Di lain waktu kita bisa bersama-sama bagaimana cara penggunaan Mendeley. Di situ kita bisa membuat sebuah daftar pustaka secara otomatis tanpa harus membuat manual. Kemudian di sini ada juga tabel dan gambar. Dan karya tulis ilmiah jangan lupa mencantumkan tabel ataupun gambar agar karya tulis ilmiah kalian tersebut bisa lebih didukung oleh tabel maupun gambar tersebut. Nah, demikian uraian singkat mengenai karya tulis ilmiah. Sekarang, Ibu ingin membagi kalian ke dalam kelompok kecil, yakni Ibu akan membagi kelompok perempuan dan kelompok laki-laki. Nur Azizah dengan Nur Faika, kemudian Dasta dengan Syahrul. Kelompok perempuan akan membahas
kelas tentang sebuah tema tentang kesehatan. Silakan mencari judul tentang kesehatan. Contohnya lingkunganku bersih. Itu contohnya. Kemudian laki-laki temanya adalah tentang pendidikan. Silakan membuat sebuah judul yang bertema pendidikan. Oke? Mengerti maksud Ibu? Mengerti. Ya. Ibu beri waktu 20 menit dari sekarang. Silakan mengerjakan. Oke, Ibu rasa waktunya sudah habis. Apakah semuanya sudah selesai? Belum. Baik, kalau belum selesai, Ibu beri waktu di rumah kalian mengerjakan tugas tersebut minggu depan. Tolong selesaikan dan kumpul kepada ketua kelas. Oke? Nah, selanjutnya Ibu akan mengevaluasi sejauh mana sejauh mana kalian sudah tahu, kalian mendengarkan tadi apa yang telah Ibu jelaskan. Ibu yang tanya kembali, apa pengertian dari karya tulis ilmiah? Sudah bisa jawab? Hai Bu. Ya, silakan lanjutkan. Karya tulis ilmiah adalah karya yang dituliskan untuk memecahkan masalah dengan teori-teori ilmiah. Ya, betul sekali. Ada yang tahu tadi struktur dari karya tulis ilmiah? Salah satunya tadi Ibu jelaskan ada 3, bagian inti, bagian pendahuluan, bagian inti, dan bagian penutup. Ada yang tahu bagian pendahuluan tadi apa? Ya, silakan lanjutkan. Rumusan masalah, latar belakang, manfaat, tujuan. Ya, betul sekali. Selanjutnya bagian penutup. Tadi Nurfaika, coba tolong jelaskan dan coba tolong sebutkan bagian penutup apa saja tadi. Kesimpulan Dan saran. Ya, betul sekali. Kesimpulan dan saran. Jadi, Ibu rasa kalian semua, Masya Allah, hari ini luar biasa hebat. Semua wajahnya ceria, tepuk tangan, tepuk tangan. Nah, Ibu rasa cukup untuk hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini berkah. Dan sebelum kita menutup pelajaran ini, saya persilakan kepada ketua kelas untuk menutup pelajaran. Sebelum kita pulang, mari kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Kepada Ibu Guru beri salam. Assalamualaikum